gangguan Dan apapun. ini salah satu bukti dulu ketika perang Badar Nabi SAW dan para sahabat itu terjadi di bulan puasa. Oh iya. Justru mereka punya semangat Punya yang semangat kuat, yang kuat. ya. Kan mestinya secara logika Iya. ketika asupan tidak masuk banyak itu Lemas. lemah gitu. Tapi kenyataannya tidak, kenapa ya? Karena sebenarnya sudah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Wonderful Ramadan SD Muhammadiyah Parakan Season 2. Nah, hari ini bukan Faulia, tapi hari ini saya Arfian yang akan membawakan memandu acara pada acara hari ini. Karena dari kemarin sudah ibunda terus yang diundang ke sini. Ayahandanya kapan? Hari ini kita akan undang ayahanda kita, guru kita, ustadz kita. Sudah bersama kita Ustadz Makmun Bitoyo. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan wa sahlan. Datang di tempat ya yang sederhana ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu di sini. Amin. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat ini meskipun puasa. Tetap sehat. Semangat kita Semangat di akhir-akhir bulan Ramadan. ya. Oke, hari ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami sampaikan karena berkenaan dengan Ramadan tahun ini. Oke, yang pertama mungkin gini Tad. Jadi setelah kemarin hiruk pikuk pilpres yang agak bising, kita dipertemukan langsung disambut dengan bulan yang penuh kedamaian, kita Betul, ya. mendamaikan. Tetapi ternyata di awal bulan ada perbedaan lagi Ustaz. Oh iya. Ya, ada perbedaan mulainya antara versi Muhammadiyah dan juga versi pemerintah. Iya. Nah itu jadi masih ada beberapa perdebatan di tengah-tengah masyarakat juga. Iya. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan hal yang membuat adanya perbedaan dalam penetapan awal Ramadan itu apa Tata? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita menengok ini pada hadis Rasulullah SAW itu kan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Nah sebenarnya para ulama kita itu ya perbedaannya di sini ketika menerjemahkan ini. Ada yang kemudian letterlek saja, jadi melihatnya dari sisi melihat hilal Dengan mata telanjang. dengan mata telanjang, mungkin juga dengan teropong, Teropong. tetapi melihatnya secara langsung. Nah, tetapi juga ada yang kemudian ada perkembangan, tidak harus dengan itu, karena ketika kita menghitung bulan-bulan yang lain, termasuk juga waktu sholat, nah itu juga sudah menggunakan hisab. Nah kebetulan Muhammadiyah pakai yang ini dan hisabnya pun hisab hakiki, jadi ya ini perbedaan, tetapi sebenarnya ini adalah perbedaan ijtihadiyah ya. Karena itu sebenarnya masyarakat ya mungkin juga adik-adik yang masih jadi pelajar nggak perlu risau karena perbedaan semacam ini. Perbedaan yang namanya ijtihadiyah itu adalah perbedaan yang karena sudut pandang yang berbeda para ulama ketika berijtihad mengambil sebuah hukum, sehingga ya kita melihat para ulama madhab juga berbeda, sehingga nggak perlu kita kemudian bersih tegang karena perbedaan. Sama-sama insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kita lihat itu kan aslinya dari mungkin pihak pemerintah sama ulama-ulama atau petinggi-petingginya itu kan aslinya kan mereka biasa-biasa saja. Iya, Tapi betul. yang sampai bawah itu Iya. kadang masih mungkin ada beberapa pemahaman yang belum masuk. Iya. Tapi pada intinya teksnya satu gitu, Iya. hadisnya satu, cuma cara pandangnya yang Iya berbeda. betul. Cara pandangnya untuk menerjemahkan teks itu yang berbeda. Semuanya saya teman-teman tidak ada lagi yang menyalahkan satu sama lain, tapi mudah-mudahan besok lebarannya kita bareng. Ada kemungkinan bareng nggak? Nah, sangat mungkin kan, karena jumlah puasa itu kalau tidak 29 hari 30. ya 30 kan. Nah kalau sudah di awal ada perbedaan, di akhir kemungkinannya besar itu ya mesti sama kan. Kecuali ada something wrong gitu ya. Tapi insya Allah sama mesti gitu. Oke, jadi kemungkinan untuk hari raya Idul Fitri tahun ini kemudian kita bareng-bareng lagi karena di awal bulan Ramadan kita kemarin sudah berbeda. Betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, jadi
di negara Indonesia, terutama di tempat kita mungkin di Temanggung juga ada. Puasa tahun ini ada fenomena yang sangat menarik. Kalau kita lihat di unggahan media sosial ada yang namanya war takjil atau war takjil. Itu bisa pernah dengarkan tak? Iya. Itu benar-benar fenomena yang mungkin Ramadan sebelumnya ada tapi nggak terlalu rame dan ramenya di Ramadan tahun ini. Perburuan atau dari kata war itu perang atau saling rebutan takjil. Yang rebutan itu antara non muslim dan umat muslim yang berpuasa gitu. Itu kayaknya itu pandangan Ustaz gimana sih, Tad? Ya, saya rasa begini ya. Jadi saya sebenarnya belum melihat langsung war takjil ini, kecuali hanya baca saja ya. Jadi informasinya ya sedikit gitu. Tetapi saya melihat ini bagus lah, artinya kita bisa melihat nilai-nilai positifnya saja. Negatifnya memang ada ya, tetapi positifnya yang kita lihat. Jadi war takjil ini kalau kita lihatkan berburu takjil, orang berdagang, ada orang yang memang gratis betul takjil itu kan. Tapi orang yang datang kan kita tidak bisa menyeleksi siapa mereka. Apa kita tanya satu persatu kan juga tidak mungkin ya. Jadi tetap mereka mengelarisi. Jadi kita ambil nilai positif, antara lain positifnya ya kita tidak membedakan siapapun para pembeli yang datang yang mau memanfaatkan takjil itu. Nah itu kita welcome. Jadi orang-orang yang menjual ataupun orang yang mau membagikan secara gratis itu ya terbuka lah, siapapun yang datang kita berikan gitu kan. Dan ini sesuatu amal yang baik gitu ya, baik bagi yang gratis terutama memang mereka sedang mencari amal ibadah. Kemudian yang berdagang juga tidak perlu membedakan siapa yang datang, yang penting laku gitu kan. Nah, jadi di sini tidak membedakan unsur agama. Ini penting bagi kita. Kemudian yang kedua, ini juga saya melihat ada yang secara ekonomi menghidupkan UMKM karena banyak orang-orang yang terlibat di UMKM ini kemudian menjajakan ini gitu ya. Jadi ini menggerakkan ekonomi masyarakat yang tadinya nggak jualan saja akhirnya jualan berpuasa dan laris gitu kan. Dua kali lipat. Yang dulunya yang beli cuma orang yang puasa sekarang ditambah non muslim yang berpuasa gitu ya. Nah, jadi saya rasa itu bagus banget. Nah, ini termasuk bagian dari keberkahan Ramadan. Tidak hanya orang Islam yang mendapatkan berkahnya, tetapi orang non muslim pun ikut merasakan berkahnya Ramadan. Nah, di Indonesia saya rasa ini menjadi sesuatu yang bagus lah, fenomena yang bagus ya, bisa untuk meningkatkan ekonomi juga. Fenomena toleransi yang menumbuhkan ekonomi juga. Betul ya. Sebagai wajah umat beragama, toleransi juga, dan juga sebagai bukti bahwa Ramadan itu benar-benar bulan yang berkah, bukan hanya untuk umat muslim saja, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Iya, betul. Karena karena kalau kita di Muhammad sendiri mungkin sudah tidak terlalu kaget dengan banyaknya toleransi kita. Iya. Itu ada beberapa, bahkan hampir setiap kampus di Muhammadiyah itu pasti di dalamnya banyak non-Islamnya. Apalagi sampai ada istilah Krismuha itu. Iya, betul ya. Itu Kristen sangat Muhammadiyah. itu sangat menarik sekali. Bukan aliran baru tapi karena kan banyak yang menganggap itu aliran tetap. Ada apa itu Krismuha? Tapi yang sekedar bentuk toleransi antara Muhammadiyah dan seluruh umat manusia untuk sama-sama mendapatkan akses pendidikan yang sama. Itu. Nah, itu juga termasuk, apakah itu juga termasuk keutamaan Ramadan yang kita dapat ketika di dunia? Iya, jadi begini Mas, berkaitan dengan Ramadan ini. Jadi Ramadan ini kan bisa kita lihat dari berbagai aspek ya, dari berbagai aspek. Salah satunya di situ. Jadi bahwa di Muhammadiyah misalnya ya, tidak hanya Muhammadiyah saya rasa, apalagi di Muhammadiyah ini kita merasakan betul bagaimana kita mengajarkan pada anak didik kita ya, pada jamaah kita di tempat-tempat pengajian, ada kuliah subuh, ada pengajian pekanan, ada pengajian bulanan, semua itu sering sekali kita mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana kita bersikap secara toleran kepada semua. Karena ini sebenarnya memang dasar agama gitu. Ya, sepanjang memang kita itu tidak akan tidak diserang, tidak dimusuhi secara fisik gitu kan. Umat Islam suruh memberikan toleransi yang luas gitu kan. Nah, jadi
ini adalah manifestasi sebenarnya dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi bahwa kita ini bisa hidup berdampingan secara baik. Nah ini salah satunya ketika Ramadan itu adalah tadi misalnya yang takjil itu kan ya itu salah satunya gitu ya, salah satunya. Kemudian yang berikutnya juga pembagian misalnya sedekah, infak di bulan Ramadan itu kan banyak banget. Saya melihat orang Islam itu kalau di bulan Ramadan bahkan lebih dermawan daripada hari-hari biasa kan. Itu juga. Betul kan? Nah itu tidak pernah dulu siapapun ya mereka sedekahkan ya. Mereka mau misalnya kampung mau buat jembatan memang sangat diperlukan. Orang Muhammadiyah, orang Islam secara keseluruhan bersama-sama berbondong ikut berinfak di situ. Itulah nilai dan tidak perlu kemudian bertanya ini yang mau lewat jembatan siapa kan tidak perlu gitu ya. Sesama kita atau orang lain ya. Iya, itu manfaatnya gitu. Lagi Ustaz. Jadi manusia itu kan kadang atau bahkan mungkin ini hampir keseluruhan akan semangat melakukan sesuatu ketika ada iming-imingnya. Nah, dan tidak menutup kemungkinan juga di antara kita sebagai orang Muslim melakukan puasa Ramadan itu karena ada iming-imingnya. Betul ya. Apakah itu etis gak atau boleh gak kira-kira, tepat gak? Ya jadi begini, orang beribadah itu kan memang ada 3 unsur ya. Orang beribadah itu 3 unsur. Jadi yang unsur pertama adalah kecintaan kepada Allah Ta'ala. Unsur yang kedua adalah khawatir dan takut. Kalau kemudian kita tidak beribadah kepada Allah, Allah mengadab karena memang Allah punya hak untuk diibadahi. Dan kemudian yang ketiga ada unsur harapan. Kita memang berharap, percaya kepada Allah Ta'ala, mengharapkan sesuatu. Dan itu manusiawi saya rasa. Orang melakukan suatu amalan, katakanlah bekerja, kemudian dia mendapatkan upah, gitu kan? Ya. Nah kita berta'abbud kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan puasa, tentu kita punya harapan juga. Salah satu harapannya adalah mengharapkan pahala dari Allah. Nah itu berapa banyak? Jadi katakanlah kita ambil satu ayat saja dulu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata la'allakum tattaqun kan juga merupakan harapan. Harapan agar kita orang-orang yang beriman yang berpuasa ini nanti menjadi orang yang bertakwa. Mengapa? Ya karena takwa itu nanti nilainya di hadapan Allah sangat tinggi. Orang yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Nah ini kan sebuah harapan. Harapan yang kita tuju itu di akhirat. Ya harapan yang kita tuju bertakwa itu nanti goalnya adalah di akhirat. Mungkin ada banyak sekali apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Nah kalau yang di dunia Ustaz, yang langsung dirasakan orang yang berpuasa, itu manfaat atau keutamanya cukup banyak sebenarnya ya. Ada hadis kan yang menyatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu akan menjadi sehat. Salah satu di antaranya itu. Kemudian yang juga perlu kita ketahui bahwa puasa ini kan berangkat dari sejak sebelum waktu subuh, karena kita harus makan sahur ya kan. Kemudian setelah subuh kita seperti biasanya ada zikir, ada baca Quran ya, sampai terus siang dan terus. Ini juga menunjukkan kedisiplinan kita. Ya, jadi secara tidak langsung puasa mengajarkan kedisiplinan. Nah orang yang sehat bangun dari pagi, kemudian mereka tidak tidur lagi sampai waktu-waktu tertentu. Ya, ini aktivitasnya itu kan menjadi sehat. Ya. Di samping itu, ya saya bukan orang dokter, tapi kan merasakan secara pribadi ya bahwa kalau kita tidak terlalu kekenyangan, itu namanya kita lebih gesit gitu ya, lebih enak gitu ya. Jadi itu bisa kita rasakan. Sehingga secara fisik itu orang yang berpuasa, insya Allah memang diantarkan pada sebuah kesehatan secara fisik. Kemudian di samping secara fisik sehat karena makan minumnya teratur, itu tadi kedisiplinan waktu tadi. Coba orang kalau tidak dipaksa dari belajar bangun malam gitu, akan malas kan? Malas pasti. Padahal kalau orang yang sudah terbiasa bangun malam itu fresh ya, pikirannya itu nampak jernih gitu ya. Nah itu yang barangkali membuat jadi sehat gitu. Banyak ide-ide masuk kadang ketika di waktu malam ketika betul. Apalagi kita baca Quran, baca buku, itu rasanya masuknya itu lebih cepat gitu kan. Dan itu benar ya teman-teman bahwa mungkin di sini banyak yang sudah
merasakan sendiri kalau puasa orang yang menganggap lemes, tapi ketika sore setelah asar itu persiapan untuk olahraga atau lari sudah dijamin pasti tidak akan kerasa lagi lemesnya. Ya itu membuktikan bahwa memang puasa itu ibadah badan juga. Iya. Yang walaupun tidak ada asupan seharian masuk tetapi tetap fresh aja, tetap Iya. fresh, tidak ada gangguan apa. Dan ini salah satu bukti dulu ketika perang Badar Nabi SAW dan para sahabat itu terjadi di bulan puasa. Oh iya. Justru mereka punya semangat Punya yang semangat kuat, yang kuat. ya. Kan mestinya secara logika Iya. ketika asupan tidak masuk banyak itu Lemes. lemah gitu. Tapi kenyataannya tidak, kenapa ya? Karena sebenarnya sudah makan pada waktu sahur Sahur. itu dan cukup makanannya kan. Nah mungkin diproses dalam tubuh sekian waktu baru kemudian muncul sebuah energi kalori dalam tubuhnya. Nah, itu ketika diet ya. Mungkin yang di situ juga perlu dipelajari oleh para ahli kesehatan ya. Oke, pada intinya bahwa memang keberkahan puasa atau keteman puasa itu tidak hanya akan kita rasakan ketika di akhirat saja, kan? Betul, ya. Tapi ketika kita masih hidup di dunia, dari kesehatan, dari manajemen waktu, Betul, tadi yang ya. Ustaz Mahmud sampaikan, ternyata puasa itu mengajarkan kita untuk tertib banget, yang dari sebelum subuh sampai Berbuka itu kita berbersih, tertib diatur, dan kita manut gitu kan? betul, Kita bahkan manut. sholat tarawih. Ya. Kalau biasanya kita habis maghrib itu kan kita aktivitasnya macam-macam. Macam-macam. Nah, kalau di bulan puasa ini agak terbatas. Kaum muslimin ini habis berbuka ya, kemudian maghrib, kemudian habis maghrib biasanya pada menyempurnakan makan sama ngaji sebentar. Yes. Ngaji sebentar. Dan ini rutinitas. Kemudian setelah itu sholat isya, kemudian tarawih. Dan itu rutin. Maka kalau pas jam tarawih, waktu tarawih itu jalan-jalan agak sepi. Karena semua terfokus pada sholat tarawih. Iya. Nah ini kan membiasakan yang masya Allah gitu ya. Biasa. Dan itu 1 bulan berlangsung. Nah, kalau kemudian itu juga dilanjut setelah bulan puasa, hebat betul sebenarnya. Bahkan ada penelitian itu kebiasaan itu kan akan terbentuk selama beberapa minggu kita melakukannya rutin, dan kita di bulan Ramadan ini 30 hari. Iya. Dan itu sudah termasuk rutin dan bisa kalau mau dilanjutkan di bulan-bulan setelahnya, tinggal kita mau enggak gitu kan. Nah, itu Kayak tinggal gitu. itu rutinitas. Harus ada keistiqomahan, istiqomah menjalankan kebaikan selama Ramadan. Yang berat Maka itu Syawal nanti menjadi meningkat. yang berat itu istiqomah Bang Yandan. Nah, oke. Melanjutkan tadi, apakah setelah Ramadan itu akan tetap istiqomah atau tidak? Kan gini, Tan. Orang yang sukses dalam bulan Ramadan itu siapa, Tan? Apakah mungkin dia yang bertemu Lailatul Qadar atau siapa? Ya, sebenarnya kesuksesan ini kan nggak bisa kita pandang dari sudut pandang kita semata ya. Karena kesuksesan ibadah itu kan ada di sisi Allah Taala. Oke. Hanya kita bisa melihat tanda-tanda saja ya. Nah, benar-benar sukses diterima Allah atau tidak kita pada hakikatnya tidak tahu. Tetapi tanda-tandanya orang yang puasa kemudian Allah menerima, maka dia semakin istiqomah, dia semakin ikhlas dalam menjalankan. Puasa itu kalau nggak mau ikhlas kan sangat mudah untuk ngibuli gitu ya. Ngibuli, karena nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Misalnya di rumah dia ikut makan sahur, Tapi di luar. nanti di luar nggak ada, ketika sendirian atau dia sangu atau dia beli gitu kan. Jadi ini kan sesuatu yang sifatnya batini ya, sehingga kesuksesan ini lebih pada di sisi Allah Taala, tetapi kita melihat fenomena saja secara lahiriah itu. Semakin istiqomah, semakin ikhlas kepada Allah, semakin tawadhu, semakin disiplin gitu kan. Habis Ramadan kemudian dia juga bisa melanjutkan. infaknya melanjutkan gitu ya, sedekahnya dilanjutkan, tingkat membaca Al-Qur'annya juga dilanjutkan. Nah, tanda-tanda itu kalau masih ada asarnya sampai di bulan berikutnya, itulah insya Allah tanda-tanda kesuksesan orang yang di bulan Ramadan. Iya. Berarti bukan hanya ketika Ramadan dia memperbanyak amalan tambahan, tetapi setelahnya Iya. dia bisa istiqomah enggak? Nah, iya itu betul kan, ini ada hadis yang menyatakan begini. Jadi khairul amal adwamuha wa inqala gitu kan, atau ahabbul amal ilallahi ta'ala itu adalah yang adwamuha wa inqala. Jadi sebaik-baik amal di sisi Allah Ta'ala itu yang ajek walaupun hanya sedikit. Nah, kalau kita umat Islam ini bisa ajek
baca Quran, bisa ajak qiyamul lail walaupun hanya sedikit, kan? Bisa ajak infak walaupun hanya sedikit-sedikit itu. Tapi itu akan lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Dan itulah kesuksesan sebenarnya. Daripada yang wah saya mau habiskan amalan tambahan di bulan ini, tapi setelahnya tidak ada follow up sama sekali itu malah. Dan kalau kaitannya dengan Lailatul Qadar, sebenarnya kapanpun datangnya Lailatul Qadar, kalau malam itu kita sudah membiasakan berjamaah sholat isya, sudah berjamaah sholat tarawih, sudah membiasakan baca Al-Quran, tadarus, itu kan otomatis kebaikan-kebaikan. Otomatis ketemu juga. Otomatis ketemu, dan itu berlipat-lipat, ya kan. Kecuali orang yang khawatir karena mungkin tidak istiqomah itu satu hari mungkin tarawih, besoknya enggak, wah sudah masuk 10 hari bulan Ramadan, nyari-nyari itu kan malah orang yang khawatir kan. Beda dengan orang yang dia terus continue gitu. Oke. Itu teman-teman keutamaan-keutamaan yang akan kita dapat ketika di bulan Ramadan dan tanda-tanda orang yang sukses dalam mengarungi bulan Ramadan ini. Baik Ustadz, mungkin sebelum nanti closingan ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada mungkin anak-anak kami ataupun keseluruhan. Baik, ini juga untuk anak-anak yang masih belajar di tingkat SD, di tingkat bahkan TK barangkali ya, kemudian sifatnya yang masih belajar lah. Ketika orang tua itu mengajari kita berpuasa, hendaklah diikuti, karena puasa ini sebuah ibadah yang kalau kemudian kita sudah membiasakan diri dengan belajar dari sejak kecil berpuasa, insya Allah nanti ketika dewasa tidak akan susah puasa itu. Jadi jangan seperti orang-orang yang merasa wah ini nanti lapar, nanti haus. Sebenarnya tidak seperti itu kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu kami sarankan pada anak-anak belajarlah puasa dari sejak awal, dari sejak dini, dari usia-usia SD bahkan usia TK gitu ya. Sepanjang masih sehat secara lahir batin, insya Allah itu akan menjadi bagus. Kemudian untuk yang dewasa, mereka yang sudah mukallaf, ya remaja, mungkin juga bapak-bapak, ibu-ibu, saya rasa mari kita coba jalani, ini untuk nasihat pribadi juga barangkali bermanfaat untuk bapak dan ibu semuanya. Mari kita jalani puasa ini dengan benar-benar imanan wahtisaban, betul-betul karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga karena kita betul-betul mengharapkan ikhlas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar kita berharap keluar dari bulan Ramadan ini kita diampuni dosa-dosa seluruhnya. Rasa-rasanya kita tidak jernih dari dosa ya. Semua manusia ya, kullu bani adam khata ya, di situ bahkan menggunakan khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah itu yang minta ampun kepada Allah, bertaubat. Nah, melalui bulan puasa ini kita ikhlas iman kepada Allah Ta'ala jalani, sehingga kita harapkan benar-benar kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dimasukkan oleh Allah Ta'ala termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Masya Allah. Kategorinya bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak berpuasa. Betul. Karena walaupun yang mungkin masih anak-anak SD kelas 1, 2 bahkan TK, untuk perkembangan makanan itu kan bisa direka kan, bisa nggak bisa kayak dulu mungkin patokannya nasi, sahur nasi pokoknya harus sampai akhir. Tapi kan sekarang banyak vitamin tambahan yang mungkin bisa memuatkan anak untuk berpuasa. Jadi ketika sahur itu ya porsinya kita sudah susun sekarang. Bahkan kalau kita melihat apalagi kita dekat PKO ya, dekat rumah sakit, kita bisa suka ke sana tentang menu yang bagus gitu ya. Nah, itu bisa kita atur, jadi tidak hanya nasi saja, tapi nasinya sekian, tambah apa lagi, itu sangat membantu kita. Termasuk juga ketika berbuka, mengapa diajarkan pakai kurma dan sebagainya. Itu memang secara, ini menurut ahli kesehatan, saya sendiri bukan ahli kesehatan, jadi takut keliru juga ya. Tapi menurut ahli kesehatan, kurma itu mengandung banyak yang dibutuhkan di tubuh kita, apalagi ketika kita berbuka puasa. Sejatinya puasa itu tidak hanya bisa diteliti dari
kacamata agama saja, tetapi sains modern dan ilmu kedokteran juga sudah membuktikan semuanya bahwa tidak ada penyiksaan dalam puasa, semuanya akan baik-baik saja. Kita fresh dan nyatanya senang. Gitu. Nyatanya bahagia dan senang. Oke, terima kasih tuh teman-teman obrolan kita dengan Ustaz Aun Pitoyo pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bermanfaat untuk kita semua, dan kami ucapkan terima kasih Ustaz telah berkunjung ke sini. Mudah-mudahan kedepannya atau Ramadan tahun depan kita bisa bertemu lagi. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi Amin. di Ramadan yang akan datang. Amin. Oke, itu saja dari kami. Selamat menonton ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.